Haleluya. Mari kita baca Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 5, 6, 7, 8 menulis demikian. Yang sudah ketemu katakan amin. Cuma 3 orang ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dari ayat yang kita baca ini, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Yang setuju katakan amin. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhanmu Tuhan yang murah hati. Tuhan kita Tuhan yang dermawan. Tuhan kita Tuhan yang suka memberi. He is a giver. Apa bedanya Tuhan sama iblis? Tuhan selalu memberi, iblis selalu mencuri. Dan kalau Anda perhatikan, Tuhan kalau memberi secara cuma-cuma, Tuhan kalau memberi secara gratis, tapi iblis selalu memberi ada tumbalnya. Betul gak sih? Dia beri tapi ada tumbalnya, ada risikonya. Nah, Alkitab berkata Tuhan pemberi, Tuhan murah hati, dan kalau kita minta pasti dia akan beri. Nah, syaratnya apa? Alkitab berkata syaratnya kita harus meminta dengan iman. Ini yang penting. Kalau engkau meminta dengan iman, percayalah Tuhan sanggup memberikan apa yang kau minta. Dengan iman. Kuncinya adalah iman. Iman adalah currency kita sebagai orang percaya. Kalau Anda ke Malaysia, Anda belanja, Anda harus punya ringgit Malaysia. Kalau Anda ke Amerika, Anda harus belanja pakai dolar Amerika. Kalau Anda ke Thailand, Anda harus pakai baht. Nah, setiap negara punya currency-nya. Nah, dalam kerajaan Allah, kursnya, currency-nya adalah iman. Artinya apa? Kita bisa menerima semua berkat yang terbaik dari surga. Kita bisa mengalami kesembuhan. Kita bisa mengalami mukjizat. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan hebat terjadi dalam hidup kita. Dan kuncinya adalah iman. Saudara sekalian, Yesus katakan, karena imanmu kamu dibenarkan. Karena imanmu kamu disembuhkan. Karena imanmu kamu diberkati Tuhan. Dan kunci rahasia, passwordnya, kita menerima semua berkat surga. Semua berkat kasih karunia Tuhan, kita terima dengan iman. Iman itu powerful banget. Iman itu fondasi kita sebagai orang Kristen. Dasar hidup orang Kristen adalah iman. Iman adalah akses kita masuk dalam kerajaan surga. Iman yang membuat kita di-approve. Iman yang membuat kita diterima oleh Tuhan. Saudara tidak usah melakukan apapun juga untuk saudara diterima oleh Tuhan. Karena oleh iman kita sudah diterima oleh Tuhan. Oleh iman kita sudah di-approve oleh Tuhan. Amin. Manusia haus akan approval. Manusia maunya akan penerimaan. Tapi satu hal yang saya mau beritahu saudara, orang mungkin tidak menerima Anda, orang mungkin tidak meng-approve Anda, tapi oleh iman Tuhan sudah approve kita, Tuhan sudah terima kita, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Amin. Nah, iman itu powerful banget, iman itu dahsyat banget. Nah, jemaat yang diberkati, iman adalah passwordnya, kuncinya kita menerima semua berkat dari Tuhan. Nah, tetapi yang menghalangi mukjizat Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah keraguan, adalah kebimbangan. Saudara, ini penting sekali. Keraguan, kebimbanganlah yang menghalangi kita untuk kita mengalami berkat Tuhan, promosi Tuhan, mukjizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu dikatakan orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Dia nggak certain, dia nggak teguh, dia nggak kuat, dia gampang diombang-ambingkan, dia gampang digoncangkan. Itu orang yang ragu, itu orang yang bimbang.
Nah, sekarang saya mau beritahu saudara, apa itu artinya bimbang? Apa itu artinya ragu? Alkitab berkata dalam ayat yang kita baca tadi, mendua hati. Orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati. Artinya apa? Dia terbagi dua. Di satu sisi dia percaya, tetapi di satu sisi dia kurang percaya. Nah, ini yang namanya keraguan dan kebimbangan. Kita terbagi dua. Ketika kita dengar khotbah, iman kita bangkit, kita percaya Tuhan bisa tolong kita. Tetapi ketika kita melihat fakta dan kenyataan, kita jadi takut, kita jadi khawatir. Nah, ini yang menyebabkan kita ragu dan bimbang. Di satu sisi kita punya iman, tapi di satu sisi kita menjadi takut. Makanya Alkitab berkata, orang percaya berjalan dalam iman, bukan berjalan dalam penglihatan. Kalau Anda berjalan berdasarkan melihat situasi kondisi yang ada, Anda akan takut, Anda akan ragu, Anda akan bimbang. Maka dari itu kita harus berjalan dalam iman. Jangan kita mendua hati. Saudara, jujur, waktu saya sakit, ginjal saya bocor. Dokter vonis ginjal saya rusak 50%. Ketika saya datang sama dokter, dok ini bisa sembuh. Dokter bilang impossible. Gak mungkin bisa sembuh. Tidak mungkin. Semakin hari semakin buruk. Semakin hari semakin buruk. Itu prediksi dokter. Dokter gak salah. Dia berbicara secara medis. Dia menyampaikan fakta secara medis. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, saya percaya oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Di satu sisi percaya oleh bilur Yesus saya sembuh, tapi melihat kenyataan fakta, tubuh saya semakin lemah, tubuh saya semakin sakit, tubuh saya semakin kurus, membuat saya ragu. Nah, saya terbagi dua. Ini yang namanya bimbang. Ini yang namanya ragu. Contoh di Alkitab siapa? Petrus. Contoh di Alkitab Petrus. Pada waktu satu hari Yesus sedang berdoa, dia suruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Mereka naik perahu. Alkitab berkata di tengah danau datang badai yang sangat dahsyat. Alkitab berkata murid-murid panik. Kapal mereka hampir tenggelam, saudara sekalian. Dan pada saat kritis itu, Yesus datang mendekat kepada mereka. Makanya orang Kristen gak usah takut. Di waktu yang tepat, Yesus pasti datang menolong setiap kita. Di saat yang tepat, Yesus pasti datang memberkati setiap kita. Di saat yang tepat, Yesus pasti datang untuk membela hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid bilang ini hantu, betul nggak? Tapi akhirnya Petrus bilang itu Tuhan. Terus Petrus menantang, kalau memang engkau Yesus Tuhan, bawalah saya berjalan di atas air. Saudara, fokus Petrus pada Yesus. Fokus Petrus pada janji Tuhan. Tuhan berkata begini, come on boy, mari sini. Dan Alkitab berkata hebat. Petrus berani bertindak. Petrus berani keluar dari perahunya. Anda akan bertindak dalam iman kalau Anda berani keluar dari comfort zone Anda. Anda berani keluar dari zona nyaman Anda. Musuh orang Kristen bukan cuma setan, tapi musuh orang Kristen adalah kenyamanan. Kenyamanan yang membuat kita tidak berani keluar untuk bertindak dengan iman. Orang yang nyaman semangat juangnya hilang saudara sekalian. Padahal jujur, untuk hidup ini kita perlu perjuangan. Life is a fight. Hidup ini adalah perjuangan. Betul nggak? Untuk sukses kita harus apa? Berjuang. Gak ada sukses yang datangnya instan. Sukses itu butuh perjuangan. Makanya salah satu kunci sukses adalah adversity quotient. Tingkat ketahanan orang menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam hidupnya. Dia punya berjuang. Dia pasti sukses. Amin. Orang yang cemen, orang yang cengeng, orang pengecut gak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Nah saudara sekalian, untuk hidup ini kita perlu berjuang. Untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis, kita harus berjuang. Saya menikah sama istri saya. Desember ini 20 tahun kami menikah. Saudara, saya berjuang sebagai suami. Istri saya harus berjuang sebagai istri untuk membangun, mempertahankan rumah tangga kami yang harmonis. Kita mengenal hukum yang namanya pelapukan. Lapuk, betul nggak saudara? Semua benda dibiarin aja, pasti lapuk. Anda punya rumah, dibiarin aja, gak usah dirawat,
pasti hancur. Pelan-pelan dia lapuk. Pernikahan juga begitu. Kalau Anda biarin pernikahan Anda, lama-lama pasti akan hancur. Kalau Anda ingin rumah tangga sehat, kalau Anda ingin rumah tangga harmonis, harus diperjuangkan. Kita tidak menikah dengan orang yang sama kita. Kita menikah dengan orang yang berbeda sama kita. Saya ini orang perfeksionis. Saya berpikir saya akan mendapatkan wanita yang perfeksionis. Sampai akhirnya saya bertemu dengan wanita yang sangat tidak sempurna ini. Karena saya bukan laki-laki yang sempurna. Makanya para jombloan, jomblowati yang ada untuk cari jodoh. Selain kita berdoa, selain kita berusaha, sering-sering ke MOI, sering-sering ke PI, sering-sering ke Kelapa Gading Mall, namanya juga usaha. Apalagi cewek-cewek sekarang kalau pacaran nggak mau makan di warteg, nggak mau makan di kaki lima, maunya di mall. Makanya cowok-cowok kalau mau ajak cewekmu makan di mall, sebelum masuk restoran, baca dulu tulisan di depan pintu tol. Pastikan saldo Anda cukup. Nah, coba yang diberkati Tuhan. Sekarang saudara berusaha. Namanya juga usaha, betul nggak? Nah, kalau berusaha belum berhasil, yang ketiga bercermin, saudara. Ngaca lu, saudara. Nah, saya terlambat menikah karena saya perfect. Saya mencari istri yang sempurna. Padahal saya bukan laki-laki yang sempurna. Sampai akhirnya saya bertemu istri yang tidak sempurna ini. Dan dalam pernikahan kami harus berjuang. Dalam pernikahan kami harus berjuang. Salah satu tantangan dalam pernikahan adalah yaitu menjadi satu. Anda jangan berpikir menikah untuk bahagia. Bahagia itu akibat. Tapi tujuan kita menikah menjadi satu. Nah, ini yang susah. Dua orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda histori, berbeda hobi, dijadikan satu itu gak gampang. Di blend itu proses yang paling sulit. Saudara, gak gampang. Saya dengan karakter saya, isi saya dengan karakter isi saya, di blend itu gak gampang. Apalagi saya terlambat menikah. Saya menikah umur 40 tahun, saudara. Orang bilang saya panglatu, panglima lajang tua. Gak apa-apa, yang penting saya sudah kawin sekarang. Dan prosesnya gak gampang. Kenapa? Saya orang yang biasa mandiri. Saya orang yang biasa mandi sendiri, tidur sendiri. Begitu menikah, ada banyak perubahan. Saya harus beradaptasi. Dulu waktu saya masih single, saya punya uang, saya mau beli baju, saya cocok, saya beli. Dulu waktu saya masih single, ada makanan enak, saya mau makan, saya punya uang, saya makan. Tapi sekarang sudah menikah, tidak bisa begitu lagi. Saya ke mall, saya lihat baju bagus. Saya bilang sama istri saya, yang ini baju bagus ya, cocok buat gua. Gak usah, baju kamu banyak di rumah. Dia sepatu. Saya, sepatu ini keren loh. Up to date nih, modern, milenial. Apa? Sepatu kamu kayak Imelda Marcos. Banyak sekali di rumah. Kita belanja dilarang. Sementara dia bawa 3 tas belanjaan. Itulah ketidakadilan dalam pernikahan. Amin, bapak-bapak. Amin. Betul gak, saudara? Dulu kalau saya punya uang, saya mau makan apa saja saya bisa makan. Sekarang gak bisa. Begitu ada makanan yang berbahaya, saya ini punya pengurapan, yaitu pengurapan makan. Bisa makan apa saja, di mana saja, kapan saja. Angkatan darat, laut, udara, halal semuanya. Oh, dulu bebas. Sekarang sudah menikah gak bisa. Begitu makan yang berbahaya, istri saya tendang kaki saya, cubit paha saya. Siapa yang suami-suami yang senasib dengan saya? Nah, saudara, ada banyak perubahan terjadi. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Jujur, konflik sedang terjadi. Kami sering berantem, sering berbeda pendapat. Tapi saya belajar, kenapa Tuhan jadikan kita berbeda? Supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Dan kita harus fight. Kita harus berjuang, benar, berjuang. Waktu kami menikah, saya punya moto. Dilarang berteriak pada saat yang bersamaan, kecuali kalau ada maling dan kebakaran, saudara. Dulu awal saya menikah, dia teriak, saya teriak lebih kencang. Yang dengar tetangga, saudara. Tapi sekarang enggak. Kalau dia teriak, saya diam. Tapi sekarang lebih banyak dia teriak, saya yang diam, saudara. Itulah hebatnya wanita, amin. Bapak-bapak, dan kita biasanya ngalah aja. Mau dunia aman, ngalah, saudara. Nah, bapak-bapak, saya kasih tips. Jangan pernah bohongin istrimu.
Istri itu punya kepekaan yang luar biasa. Dia tahu semua teori kebohongan. Karena dia langsung belajar dari sumbernya si ular tua itu, saudara. Dia langsung belajar dari suhunya. Nah, kita mau tipu wanita nggak bisa. Dia tahu istri saya ini lihai, saudara. Lihai. Dia tuh bisa tahu. Saya ini suka minum obat. Saya ini kalau sakit suka minum obat. Flu minum obat, sakit mah minum obat, sakit kepala minum obat. Makanya saya kena ginjal. Nah, istri saya itu nggak suka saya minum obat. Tapi kadang-kadang kepepet, saya terpaksa, saya sembunyikan, saudara. Saya sembunyikan, tapi hebatnya, lihainya dia tahu aja di mana saya sembunyikan. Makanya istri-istri jago cari uang ya. Di mana suaminya sembunyikan, dia bisa cari, saudara. Makanya bapak-bapak, jangan coba bohongin istrimu. Amin, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu senang ya. Nah, saudara sekalian, coba jadi kita harus berjuang. Tapi kenyamanan, kemapanan membunuh semangat juang kita. Nah, coba yang diberkati Tuhan, orang yang bimbang itu terbagi dua. Nah, Petrus berani keluar dari perahunya, dari kenyamanannya, dan mukjizat terjadi. Dia bisa berjalan di atas air. Iman membuat kita berpindah dari dimensi natural ke dimensi supranatural. Siapa mau hidup dan berjalan dalam dimensi supranatural? Berjalanlah dalam iman. Iman memindahkan kita dari yang natural ke yang supranatural. Dia berjalan di atas air, luar biasa. Tapi Alkitab berkata tiba-tiba dia merasakan angin kencang. Dia melihat ombak, sudah. Dia melihat fakta. Dia melihat kenyataan. Pada fokusnya tadi sama Yesus. Fokusnya tadi sama firman Tuhan. Tapi sekarang fokusnya kepada keadaan yang ada. Kenyataan yang ada. Alkitab berkata dia tenggelam. Keraguan, kebimbangan membuat dia turun dari dimensi supranatural ke dimensi yang natural. Saudara, keraguan, kebimbangan menghalangi kita melihat kuasa Tuhan. Menghalangi kita melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Belajar dari Bapak Abraham. Bapak iman kita. Luar biasa banget. Dia itu tidak ada dasar untuk berharap. Dia sudah tua. Udah 90 tahun. Sarah sudah 80 tahun. Waktu Tuhan berikan janji. Kamu akan punya anak seperti bintang di langit. Pasti di laut. Gak mungkin. Makanya Sarah ketawa. Sarah itu sudah 80 tahun. Sudah nenek-nenek, oma-oma, opung-opung, saudara. Sudah 80 tahun rahimnya sudah kering. Dia mandul, gak mungkin bisa punya anak. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Tapi dia berharap dan percaya. Dia tidak ragu dan bimbang oleh keadaan yang terjadi. Situasi yang terjadi. Dan mukjizat terjadi. Akhirnya Sarah bisa hamil. Dan lahirlah siapa? Ishak. Cuma yang diberkati Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Lihat orang kiri kanan bilang, jangan ragu, jangan bimbang. Saudara berjalan dalam iman. Jangan berjalan berdasarkan panca inderamu. Jangan berjalan berdasarkan kenyataan fakta yang kau alami dalam hidupmu. Nah, orang bimbang akan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Mempertanyakan kasih Tuhan. Mempertanyakan kuasa Tuhan. Kalau kita lagi masalah, kita suka bilang ini Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan ajaib, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kalau Tuhan bisa, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Orang yang ragu dan bimbang, dia mempertanyakan kuasa Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Allah kita tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Selama-lamanya dia maha kuasa. Cuma masalahnya kita ini anaknya, dia bapak kita. Kita ini hambanya, dia itu bosnya kita. Dia ada bukan untuk melayani kita, tapi kita ada untuk melayani dia. Semuanya terjadi bukan berdasarkan kehendak kita, tapi semuanya terjadi berdasarkan kehendak dia. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan kuasa Tuhan. Sampai hari ini Allah kita Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sama seperti dulu. Amin, saudara. Nah, jangan mempertanyakan kasih Tuhan. Banyak orang kalau punya masalah, kalau punya pergumulan tanya Tuhan.
Kalau Tuhan sayang sama saya, mengapa rumah tangga saya hancur? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya mengalami krisis ini? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya mengalami masalah ini? Saudara, gak ada hubungan masalahmu dengan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap dan selalu mengasihi setiap kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ada amin? Saudara, waktu saya sakit, saya bertanya, Tuhan, apa yang kurang? Apa yang kurang saya lakukan buat Tuhan? Kenapa Tuhan gak mengasihi saya? Kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kenapa? Saya mau beritahu saudara, gak ada hubungan kasih Tuhan sama masalah kita. Seringkali kasih itu salah satu bentuknya adalah hajaran. Betul ya? Kalau Anda mengasihi anak Anda akan menghajar dia. Anda akan mendidik dia, betul nggak? Dan saya tahu, kenapa Tuhan izinkan saya sakit. Tuhan menghajar saya, Tuhan mendidik saya. Saya udah nyaman pada waktu itu. Dan Tuhan hajar saya. Dulu sebelum sakit, doanya, Tuhan, aku datang. Doanya begitu sudah. Tapi setelah sakit, doanya jam 5 pagi bangun doa. Jam 11 siang doa. Jam 3 sore doa. Jam 5 sore doa. Jam 10 malam doa. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berubah. Makanya saudara, krisis mengajarkan kita untuk berdoa. Anda berdoa bukan karena Anda ikut seminar doa. Anda berdoa bukan karena Anda dengar khotbah doa. Tapi krisis membuat Anda berdoa. Makanya kita bisa lihat nih. Jemaat yang datang dengan krisis atau enggak, kita bisa lihat. Kalau dia datang dengan khotbah lipat tangan. Perlu didoakan dia mengalami krisis saudara. Betul nggak? Kalau dia datang ada masalah, dia khotbah tuh melotot dengerin saudara. Benar dicatat saudara. Kalau jemaat lagi kepepet, lagi ada masalah, semua acara doa dia datang. Doa pagi dia ada, doa malam dia ada, doa kaum ibu dia ada, doa pemuda dia ada. Semua doa dia datang. Betul nggak? Itu orang kalau kepepet. Kenyamanan membuat kita tidak berdoa. Dan saya belajar, Tuhan mengasihi saya, Tuhan hajar saya. Tuhan koreksi hidup saya. Tuhan tegur saya. Dan saya bersyukur. Saudara, saya mau beritahu ya. Kalau Tuhan masih mau hajar kita, itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Itu tandanya Tuhan masih cinta sama kita. Amin, saudara. Kalau kita nggak anaknya dia nggak masa bodoh sama kita. Karena kita anaknya dia, makanya dia koreksi hidup kita. Amin. Lebih baik, jadi lebih sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, orang yang ragu, bimbang akan meragukan keberadaan Tuhan. Apa betul Tuhan itu ada? Apa betul Tuhan itu eksis? Apa betul Tuhan itu nyata? Saya sempat meragukan Tuhan. Saya sempat tidak percaya Tuhan. Saya sempat jadi ateis dalam perjalanan iman saya. Tapi saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Dan saya mau berkata, orang yang dulu berkata Tuhan tidak ada, sekarang berkata Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Dan kita kenal dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bimbang akan berkata begini, saya percaya Pak. Tapi, nah itu nggak percaya. Kalau Anda bilang, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi Pak, sakit saya parah banget. Saya percaya Pak, Tuhan bisa berkati saya. Tapi situasi ekonomi lagi krisis. Saya percaya Pak, orang kalau berkata percaya tapi itu ragu. Itu bimbang. Saya mau beritahu saudara, Tuhan memberkati kita bukan berdasarkan situasi kondisi yang ada. Tapi Tuhan memberkati kita berdasarkan iman kita kepada janji firman Tuhan. Amin. Dia Allah yang terikat pada janjinya. Apapun yang dia janjikan pasti terjadi. Walaupun situasi tidak mungkin. Gak mungkin Sarah bisa hamil. Bayangin kalau ada nenek-nenek di ICI. Dia kabar hamil. Dia maju ke depan. Cucu-cucu nenek yang nenek cintai. Udah goyang ngomongnya. Nenek mau bersaksi. Tuhan hebat. Nenek udah umur 90. Nenek hamil. Gak mungkin. Nonsen. Tapi Tuhan kalau bekerja gak tergantung situasi kondisi. Orang bilang sulit Pak. Orang bilang gak bisa Pak. Krisis ekonomi Pak. Gak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia mampu menggenapi janjinya terjadi dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Ada aja cara Tuhan. Ada aja jalan Tuhan menepati janjinya. Yesus dinubuatkan akan lahir sang Mesias di mana? Halo? Sang Mesias lahir di mana? Ini baru pulang dari Israel.
Karena kena bom-bom jadi lupa semua ya. Yesus lahir di mana kata Alkitab? Di Bethlehem. Ibunya Maria ada di mana? Nazaret. Ini kok pada bengong semua ya? Aduh, kalau syarat masuk surga, pertanyaan 2 ini Anda gak masuk surga loh saudara. Benar. Nah coba jangan diberkati. Yesus itu di Bethlehem. Sementara Maria ada di Nazaret. Zaman dulu tuh jauh saudara. Betul gak? Gak mungkin ada cewek dari Nazaret tiba-tiba iseng mau melahirkan di Bethlehem. Seorang wanita kalau melahirkan pasti cari situasi nyaman. Di mana ada papa, ada mama, ada saudara. Betul gak saudara? Gak mungkin tiba-tiba Anda punya papa mama di Jakarta. Anda mau melahirkan di Nigeria. Mimpi kali. Nah gak mungkin. Tapi Tuhan sudah nubuatkan. Dia harus melahirkan di Bethlehem. Luar biasa. Tuhan bisa pakai kaisar. Siapa? Agustus. Iseng. Buat sensus. Iseng. Karena ini yang pertama dan terakhir. Hanya buat memindahkan Maria dari Nazaret ke Bethlehem. Sudah tuh gak ada sensus lagi. Iseng banget kan? Tuhan bisa buat orang iseng untuk menghadapi janjinya. Terjadi dalam hidup setiap kita. Tuhan bisa pakai keadaan yang tidak mungkin untuk menghadapi janjinya. Terjadi dalam hidup kita. Yang penting Anda percaya gak pada janji Tuhan? Buang semua kata tapi. Percaya titik. Gak ada koma tapi. Orang yang ragu, orang bimbang akan berkata what if? Bagaimana jikalau Tuhan gak dengar doa saya? Bagaimana jikalau Tuhan tidak tolong saya? Bagaimana jikalau saudara orang yang percaya, orang yang beriman gak ada kata kalau. Dia percaya Tuhan pasti tolong. Dia percaya Tuhan pasti dengar doanya. Dia percaya Tuhan pasti memberkati hidupnya. Dia percaya Tuhan pasti sembuhkan dia. Amin. Satu hari seorang bapak anaknya kerasukan. Dia bilang what if? Bagaimana jikalau engkau mau? Jikalau engkau bisa. Saya mau beritahu saudara. Tuhan mau menolong kita. Dan Tuhan bisa menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Lihat orang kiri kanan bilang, Tuhan mau tolong kamu. Dan Tuhan bisa tolong kamu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang saya mau tanya. Menurut saudara. Ragu bimbang itu dosa gak ya? Nah, tanya diam lagi. Ragu bimbang itu dosa gak? Sekarang saya survei ya. Yang bilang ragu bimbang itu dosa, angkat tangan. Yang mantap tangannya diangkat yang tinggi. Ya 1, 2, adalah 30 ya. Yang bilang gak dosa, angkat tangan. Lebih banyak dikit. Yang bilang masa bodoh, angkat tangan. Ini ada pro kontra. Ragu bimbang itu dosa gak? Jadi ragu bimbang itu berdosa atau tidak tergantung respon kita. Kalau Anda meresponi keraguan itu dengan salah, lama-lama Anda jadi tidak percaya. Itu yang dosa. Karena Alkitab berkata, apapun yang Anda lakukan, kalau Anda gak percaya itu dosa. Tapi kalau keraguan, kebimbangan itu kita responi dengan benar, kita mempelajari firman Tuhan, kita bertanya sama Tuhan, justru sebaliknya iman kita semakin kuat. Saya masih ingat gara-gara membaca satu buku, judulnya Field of Gold. Buku kecil, ladang emas. Cerita tentang berkat Tuhan. Saya mau mengalami ladang emas terjadi dalam hidupnya. Nah dalam buku itu penulisnya pendeta Andy Stanley namanya dari Amerika. Dalam buku itu dia mengajarkan untuk memberi. Nah dia menantang bahwa dia katakan 10% itu minimum. Kalau bisa Anda harus memberi lebih dari 10%. Saya baca buku itu saya terchallenge. Saya tertantang. Saya bilang sama istri saya, sayang mulai sekarang kita kasih 20% ya. Dan hebatnya istri saya setuju. Jujur, waktu saya memberi 20%, saya punya motivasi supaya saya menerima 20% berkat. 2 kali lipat juga dari yang biasa. Kan saya naikin per bulan 2 kali lipat. Dengan harapan saya menerima berkat 2 kali lipat. Tapi faktanya dari bulan ke bulan bukannya semakin naik, malah semakin turun saudara. Puncaknya pada waktu itu di bulan Desember di tahun itu. Biasanya maaf ya, pendeta itu di bulan Desember itu panen saudara.
Orang Kristen jadi sintel kelas semuanya. Murah hati, suka memberi. Makanya kami berdoa kalau bisa setiap bulan-bulan Desember, saudara. Amin, saudara. Orang tuh, waduh, kasih ini, kasih itu, kasih hadiah ini, hadiah itu. Orang jadi generous. Tapi tahu nggak, saudara, Desember tahun itu saya paceklik. Saya musim kering, saudara. Berkat saya nggak double, malah turun. Saya mulai ragu dan bimbang. Saya bilang sama istri saya, jangan-jangan saya emosi nih. Salah melangkah nih. Jangan-jangan saya mulai ragu bimbang. Tapi akhirnya saudara luar biasa. Saya mencari Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan. Saya pelajari firman Tuhan. Di situ Tuhan sadarkan saya. Motivasi saya memberi salah. Pemberiannya nggak salah. Motivasinya salah. Orang itu memberi motivasi yang pertama. Karena kita ini takut. Nanti gua nggak kasih, gua kualat loh. Nanti kalau gue kasih, gue celaka loh. Mobil gue tabrakan, rumah gue kebakaran. Kita kan selalu dasarnya takut. Yang kedua kita memberikan apa? Mengharapkan untuk diberi. Nah, kita pasang umpan. Ada udang di atas bakwan. Betul gak, saudara? Nah, yang ketiga, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan koreksi motivasi saya. Jujur, saya menaikkan 20% karena saya berharap dapat berkat 2 kali lipat. Motivasi saya umpan. Tapi Tuhan koreksi hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya memberi bukan karena mau minta sesuatu. Minta lebih. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Saya beri 20%. Ketika motivasi hati saya berubah. Sejak hari itu sampai hari ini. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Saudara sekalian, ini penting sekali. Keraguan, responnya salah, kita jadi tidak percaya, itu dosa. Tapi keraguan, kita respon dengan benar, akibatnya kita semakin kuat iman kita. Semakin teguh iman kita. Terakhir, saya ambil waktu sedikit. Apa sih yang menyebabkan orang ragu? Apa sih yang menyebabkan orang bimbang? Banyak tentu saja. Yang pertama, saya lihat orang ragu dan bimbang karena dia membangun belief system yang salah. Imannya dibangun atas dasar yang salah. Yesus kasih perumpamaan. Orang membangun di atas batu karang. Dan orang membangun di atas pasir. Dua-duanya mengalami ujian. Datang, dia katakan hujan. Ujian dari atas. Datang badai. Ujian dari samping. Datang banjir. Ujian dari bawah. Dari segala sisi. Dari segala sudut ujian datang. Untuk menguji fondasi daripada rumah itu. Nah, Tuhan perlu menguji iman kita. Iman kita dibangun atas dasar apa? Nah, kita harus cek nih. Iman kita dibangun atas dasar Yesus Tuhan. Atau iman kita dibangun atas dasar Yesus pemberi mukjizat. Yesus pemberi berkat. Maaf, kenapa banyak kita ragu dan bimbang? Karena fondasi iman kita berkat. Mukjizat. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja hanya mau cari berkat. Apalagi kita diiming-imingi dengan khotbah. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda yang tadi naik motor bisa punya mobil. Anda yang tadinya kontrakan bisa punya rumah. Diiming-iming. Saudara sekalian, Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan gak pernah janjikan jalan hidup kita selalu mulus. Ikut Tuhan, malah Tuhan janjikan kita mengalami aniaya dan penderitaan. Masih mau ikut Tuhan? Amin. Dasar kita, Yesus adalah Tuhan. Bukan apa yang Yesus bisa kerjakan. Kita banyak memperlakukan Tuhan seperti jin Aladin. Digosok lampunya, anakku, sebutkan 3 permintaanmu. Tuhan bukan jin Aladin. Anda bilang 1, 2, 3, bukan. Anda bukan mesin ATM, Anda butuh duit, datang, kasih password, ambil duit. No, kita gak bisa atur Tuhan. Dia Allah yang berdaulat dalam hidup setiap kita. Jadikan Tuhan, Dia Tuhan dalam hidup kita. Iman kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak berkati kami. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami. Sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami dari nyala api ini. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita harus iman yang sekalipun. Amin. Kok gak ada yang tepuk tangan sih? Sekalipun Tuhan tidak berkati saya.
Sekalipun Tuhan tidak sembuhkan penyakit saya, sekalipun Tuhan tidak tolong saya akan tetap percaya kepada Tuhan seumur hidup saya. Yang kedua, bangunlah imanmu atas dasar firman Tuhan, janji Tuhan. Bukan asal dasar falsafah, filosofi, pengalaman pribadi. Banyak orang pakai falsafahnya Nelson Mandela, falsafahnya Mahatma Gandhi. Itu personal. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Amin saudara. Anda tidak bisa pakai pengalaman saya jadi pengalaman Anda. Oleh anugerah Tuhan, sakit ginjal saya disembuhkan Tuhan. Saya mau saksi, Tuhan dahsyat. Berapa waktu lalu saya pulang dari Amerika tahun lalu. Mungkin karena makan kekenyangan di sana. Semuanya sangat manis di Amerika. Gula saya naik, kreatin saya jadi tinggi. Selama sejarah gak pernah kreatin saya 2,1. Walaupun saya pernah gagal ginjal. Dokter lihat, wah tinggi sekali. Ini kalau Bapak tidak jaga, ini akan naik terus. Dan biasanya orang kalau gagal ginjal itu naik terus. Kemudian dokter perhatikan angka saya di pemeriksaan darah saya. Dulu katanya saya pernah naik, tapi pernah turun. Nah ini jarang kata dokter. Orang kreatin sudah naik turun, itu jarang. Nah sekarang Bapak coba perhatikan apa yang menyebabkan kreatin ini turun. Yang mana saya tahu, mana saya ingat, sudah lama banget. Jadi ditanya kenapa kreatin saya turun, I don't know. Itu anugerah Tuhan, mukjizat Tuhan. Anda harus tiru cara yang sama sehingga kreatin Anda bisa turun. Saya nggak tahu saudara, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi hebat luar biasa. Saya hanya percaya sama Tuhan. Saya percaya pada janji Tuhan. Dan kemarin kita periksa, kreatin saya turun. Hampir normal. Nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa Tuhan. Saya disembuhkan. Ada banyak orang datang sama saya, punya masalah yang sama, tapi mereka nggak sembuh. Mereka tanya, Pak, kenapa Bapak sembuh? Saya tidak. Saya tahu. I don't know. Jangan kita pakai pengalaman orang, kita terapkan pada kita. Berbeda. Tuhan tidak pernah menyembuhkan dengan cara yang sama. Tuhan tidak pernah buat mukjizat dengan cara yang sama. Anda tahu seorang pendeta namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth pernah membangkitkan orang yang sekarat. Caranya apa? Dia bersama timnya ke rumah sakit. Ada orang sekarat, diberdirikan sekaratnya. Udah mau mati, diberdirikan. Dan cara Smith Wigglesworth mendoakan orang, dia kepalkan tangannya. Dia kepalkan tangannya, terus dalam nama Yesus, dia pukul perut orang sekarat nih. Dalam nama Yesus, jeder. Dipukul, orang muntah darah, langsung sembuh saudara. Tapi please, don't do it at home saudara. Jangan tiru cara yang sama. Anda ke rumah sakit di Kelapa Gading, Anda cari orang sekarat, kemudian dalam nama Yesus mati benar dia saudara. Jangan berdasarkan pengalaman. Saya masih ingat, masih ada waktu sedikit lagi. Saya masih ingat zaman saya masih muda dulu, sekarang masih muda juga ya. Nah saya waktu baru pelayanan, ada satu seminar pelepasan. Kalau nggak salah pendeta dari Amerika, dia ngajarin pelepasan. Itu pertama kali. Saya ngelihat orang pelepasan iblis ditengking. Orang nangis-nangis, jungkir balik. Wah macam-macam manifestasi. Itu spektakuler banget. Nah kita melihat timnya hamba Tuhan ini. Kalau doakan pelepasan, setannya diajak ngomong. Sebutkan siapa namamu. Aku Lucifer. Aku Beelzebub. Aku kepahitan. Ngomong setannya. Dia diajak ngomong terus. Menarik kan? Bagi anak muda ini spektakuler. Setan bisa diajak ngomong. Nah satu hari saya sama tim diminta doain orang di rumah sakit jiwa Grogol. Tahu rumah sakit jiwa Grogol ya? Di rumah sakit jiwa Grogol. Kebetulan saya masih junior. Yang mimpin rombongan masih senior. Teman saya. Nah kita datang 5 Ghostbuster ke rumah sakit jiwa Grogol. Ketemulah sama orang ini yang mau didoakan. Oh kita semangat. Teman saya cerita ngomong sama dia. Kita mulai nyanyi lagu wajib pada zaman itu. Dalam nama Yesus ada kuasa dalam naranya. Yesus itu lagu wajib zaman itu. Setan paling takut sama lagu itu saudara. Jadi kami nyanyikan lagu itu. Nyanyikan lagu teman saya yang mimpin rombongan langsung
ketemu sama orang yang didoakan. Dia langsung berkata, setan, sebutkan siapa namamu dalam nama Yesus. Orang itu bilang, nama gua Acong katanya. Teman saya bilang, sekali lagi setan, kau jangan bohong. Ya setan namanya pembohong. Disuruh gak bohong ya gak bisa. Menasibnya membohong. Sekali lagi setan, jangan bohong. Sebutkan siapa namamu. Kita tambah semangat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kuasa. Dalam darah Yesus. Wah, kita nyanyi sudah. Terus sebutkan siapa namamu yang kedua kali. Nama gua. Bener Acong katanya. Kita tambah semangat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supporter kan. Semangat. Kita semangat. Terakhir teman saya bilang. Sebutkan sekali lagi setan. Siapa namamu? Bener. Nama W Acong. Ini KTP W Acong, gak percaya. Saudara, kita gak bisa pakai pengalaman orang disamain sama kita. Pengalaman setiap kita dalam Tuhan berbeda-beda. Itulah indahnya Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan. Ada orang yang diselamatkan Tuhan dari kebangkrutan. Karena bangkrut. Karena sakit dan hampir mati. Tapi ada orang dalam kondisi baik-baik, sukses, bisa bertobat datang sama Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk bekerja dalam hidup kita. Jangan pakai satu metode. Orang gereja sukses di Korea. Semua orang lari ke Korea. Pakai cara Korea. Gak berhasil. Kenapa? Yang penting bukan metodenya. Yang penting spiritnya. Ada berapa banyak kita? Kita ragu dan bimbang. Iman kita goncang. Karena kita pakai metode orang. Kita pakai falsafah orang. Mungkin itu berlaku bagi orang itu. Tapi mungkin belum tentu berlaku sama kita. Tuhan punya pengalaman yang berbeda dengan setiap kita. Saudara, password untuk mengalami berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Mukjizat Tuhan adalah iman. Tapi password yang membuat kita tidak mengalami berkat, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan adalah keraguan. Makanya jadi seperti Abraham. Dia percaya sama Tuhan. Dia tidak ragu dengan kondisi situasi yang dialami. Dia percaya pada janji Tuhan. Sekali lagi Jemaat ICI, percaya sama janji Tuhan. Tuhan terikat sama janjinya. Dia sudah bersumpah apapun yang dia janjikan pasti dia genapi dalam hidup setiap kita. Kalau dia berjanji oleh bilu Yesus kau sembuh, kau pasti sembuh. Kalau dia berjanji mengangkat hidupmu, dia akan bisa mengangkat hidupmu. Kalau dia berjanji menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, percayalah itu pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Jangan bilang, Tuhan situasinya gak bagus, kondisinya gak sehat. Oh, Tuhan gak pernah tergantung situasi kondisi. Kalau Anda percaya hari ini, detik ini, mukjizat bisa terjadi hari ini, detik ini. Bagi setiap kita yang percaya katakan.